punya cukup prestasi banyak di bidang penelitian. Salah satu pembimbingnya ada dua, saya Pak Mahin, guru biologi SMA Lembet, sama Pak Eko Bambang, guru fisika. Tetapi penelitian itu tidak melihat siapa mapel utamanya, tapi anak IPS pun saya bimbing juga bisa. Dan untuk Anda, nilai kemanfaatan dari penelitian ini adalah selain hadiah lomba penelitian itu besar-besar, yang paling penting adalah piagamnya. Jadi piagam lomba itu sangat menentukan nanti Anda bisa diterima di perguruan tinggi lewat jalur prestasi dan berbeasiswa. Anda kalau mungkin tahu, banyak bimbingan-bimbingan saya termasuk sampai tingkat Asia Tenggara 2015 pernah sampai ke Thailand dan seterusnya. Oke, saya kenalkan dulu tentang berapa macam lomba. Oke, saya cek apakah terlihat slide saya. Belum, Mbak. Belum. Oke, sebentar. Oke, maaf. Oke, apakah terlihat slide saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah Oke, terima kasih. Yang pertama saya akan mengupas lomba namanya NIA. Tulisannya NJIA. NJIA. Ada yang menyebut dengan NIA, dibaca NIA, ada yang membaca dengan NJIA. Ini tiap tahun diselenggarakan oleh lembaga negara yang namanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya. Untuk lombanya ini SD, SMP, SMA, SMK semuanya bisa ikut. Ya, semuanya bisa ikut. Karena lomba ini tidak membuat karya yang banyak tulisan yang muluk-muluk, itu tidak. Tapi inti dari lomba yang namanya NIA itu adalah menghasilkan sebuah alat atau benda. Ya, menghasilkan sebuah alat atau benda. Alat itu bisa berupa yang berhubungan dengan manajemen bencana alam. Ya, manajemen bencana alam. Kemudian, terima kasih Pak Bambang, selamat bergabung. Ada pangan dan pertanian, kemudian ada keamanan, keselamatan, kesehatan, ada juga edukasi dan rekreasi. Edukasi dan rekreasi itu misalnya membuat game, aplikasi membuat game misalnya, nah, itu juga bisa masuk. Kemudian teknologi ramah lingkungan, mengolah limbah atau sampah dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga adalah teknologi bagi penyandang disabilitas atau orang yang memiliki cacat tubuh. Jadi NIA atau NYIA itu tiap tahun diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lomba ini campur SD, SMP, SMA bisa ikut. Inti dari NIA itu adalah menemukan alat, ya, tidak karya yang muluk-muluk, enggak. Paling hanya kertasnya hanya 5 lembar, tapi alatnya itu harus sudah ada. Nah, contoh-contoh alatnya, ya ini slide ini Anda perhatikan. Ini tahun 2012 kalau tidak salah, sudah sangat lama. Tapi sebagai gambaran supaya Anda tahu alat-alatnya itu kayak apa sih. Nah ini contohnya ini, diberi nama Grip Bus Portable. Jadi penemu alat itu harus memberi nama. Ini Grip Bus Portable itu alat untuk berpegangan ketika naik bis. Kalau di Jakarta itu kan bis sampai penuh begitu, tidak kebagian tempat untuk berpegangan tangan, dan alat ini bisa ditempelkan ke langit-langit bis. Nah, begitu. Ini judulnya adalah Grip Bus Portable. Ya. Kemudian yang kedua, nah, alat-alat penemuannya seperti ini.
ini diberi nama ECPP, Pineapple Peeler, atau pengupas nanas dengan mudah. Biasanya alat untuk mengupas nanas biasanya kesulitan. Nah, ini membuat peso seperti ini bentuknya. Yang bulat ini digunakan untuk memasukkan jari tangan, kemudian ini yang lancip itu pesonya. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi menemukan alat untuk mengupas nanas. Oke, masih ada yang masuk. Berikutnya, yang ketiga. Pak Babang nanti bisa menambahkan loh, Halo Pak Babang. Yang ketiga ini adalah siswa dari Papua ini, seperti galon air yang disambung dua, ya. Yang sebelah kiri ini warna putih ini adalah kipas angin, kemudian ini adalah lubang, ada lubang. Jadi fungsinya ini untuk membersihkan padi dari sekam padi. Jadi habis diseleb begitu supaya tidak banyak sekamnya ikut, ono berambutnya melu. Kipas angin itu dinyalakan, kemudian beras yang masih kotor itu dimasukkan dari atas, kemudian ampas-ampasnya itu lari, di sini ada bolongannya, lari keluar, sedangkan beras yang bersih ada di sebelah bawah ini, jatuh ke bawah. Ya. Kemudian yang berikutnya ini dari Mandua Kudus ini. Mandua Kudus pernah membuat alat namanya belah durian. Ketika orang membelah durian itu biasanya sulit, kemudian mendesain alat seperti ini. Kalau desain alatnya ini hampir mirip seperti tempel ban, ya. Tapi ini ada lancipnya, kemudian bagian atas itu bisa diputar ke kanan. Begitu diputar ke kanan, maka duriannya akan tertusuk sedikit, kemudian pecah tengah. Diberi nama alat namanya belah durian. Oke, berikutnya. Berikutnya di bawahnya, ini tahun 2014 ada Pak finalis membuat mesin cuci dari ember. Tidak usah membeli mesin cuci, jadi ember, kemudian bawahnya itu ada pemutarnya dihubungkan dengan listrik, bawahnya ini dikasih keran. Karena prinsip dasar mesin cuci air itu kan benda yang diputar, sedangkan tutupnya ember taruh di bawah, sehingga muter dari bawah. Nah, ini ada filmnya saya, cuma ini saya tayangkan dalam bentuk gambar saja. Kemudian ini pembuka tutup galon air. Nah, ini juga finalis. Ya, jadi ketika membuka galon air biasanya ada kesulitan tersendiri. Dengan alat seperti ini cukup dimasukkan, kemudian geser ke kiri sedikit, maklek, begitu saja, tutup galon air sudah terbuka. Nah, ini juga masuk final. Nah, ini tahun 2014, ini juara 2014, kalau tidak salah dari SMA Semarang ini, bahkan alatnya sampai dibeli oleh perusahaan. Alatnya namanya Sibodek, Borak Detektor. Borak itu obat puli, itu kan tidak boleh dimasukkan bersama makanan. Biasanya makanan yang dicampuri dengan borak itu misalnya mie, bakso dan lain sebagainya. Tapi itu secara kesehatan tidak boleh, ya, secara kesehatan tidak boleh. Nah, kemudian anak ini mendesain seperti tusuk gigi sudah direndam dengan larutan tertentu dari kunyit dan lain-lain. Kemudian bisa digunakan untuk ngetes jika bakso atau mie itu mengandung borak, maka otomatis lidinya nanti dari warna jernih menjadi berwarna merah. Nah, ini judulnya adalah Sibodek, Borak Detektor. Oke, 2014 dan ini menjadi pemenang. Nah, yang SMA Dempet pernah masuk final, ini SMA Dempet tahun 2019 kalau tidak salah, diberi nama Diva Bicycle. Ini pembimbingnya Pak Eko Bambang. Diva itu singkatan dari Divable Bicycle, sepeda untuk penderita disabilitas. Oke, sepeda untuk penderita disabilitas tahun 2019. Jadi untuk pertemuan hari ini saya kenalkan kepada Anda sebuah lomba yang namanya
NIA, National Young Innovator Award. Bagi yang punya ide begitu, nanti pertemuan berikutnya bisa disampaikan. Mungkin saya akan ada 2 kali pertemuan, minggu ini dan minggu depan. Saya akan sampaikan contoh-contoh para finalis NIA. Ya, para finalis NIA. Nanti baru kalau ada ide, nanti kemudian bisa di-sharing di sini. Dan kalau misalnya membuat sesuatu, sekolah 100% membiayai. Jadi jangan bingung, Pak, lah nanti kalau membuat alat ini biayanya bagaimana? Biayanya semuanya dibiayai oleh sekolah, termasuk kalau final ke Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri pun sekolah sudah siap membiayai. Itu tentang lomba yang namanya lomba NIA. Jadi lomba NIA itu tidak membuat karya yang banyak lembar, tapi yang penting menemukan alat. Pada saat final, alatnya harus dibawa. Itu kurang lebih, ada yang mau tanya? Monggo Pak Bambang, silahkan. Halo Pak Bambang. Pak Bambang, dengarkan suara saya? Dengar, Pak. Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Halo, anak-anak dengar suara saya? Nah, sekarang Pak Bambang. Dengar, Monggo, Pak. Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, terima kasih Pak Makin waktunya atas pertemuan perdana untuk di semester genap, terutama untuk anak-anak yang serius untuk mengikuti CARE, karena tadi anak-anak sudah dijelaskan mengenai apa itu NIA ya, apa itu NIA yaitu pengenalan atau pembuatan invensi atau penemuan alat untuk sebuah karya. Jadi saya akan mempresentasikan mungkin beberapa contoh cara pembuatan CARE gitu, NIA, naskahnya seperti apa. Seperti yang tadi mungkin Pak Makin sudah memberitahu, ini contoh naskah yang kemarin masuk di finalis, yaitu Diva Bicycle, yaitu sepeda untuk penyandang disabilitas. Dalam rangka mengikuti NIA tahun 2018. Yang mengadakan adalah LIPI. Ini cover pertamanya seperti ini. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Oke. Nanti untuk form atau untuk format laporannya nanti biasanya dari LIPI sudah menyediakan. Jadi kalian nanti tinggal menyiapkan ide yang ada di kotak kalian, nanti tinggal diaplikasikan gitu aja. Contoh seperti ini. Nama alat peraganya Diva Bicycle. Kategori invensi, kategori tadi disebut Pak Makin yaitu jenis-jenis lombanya ya, yaitu untuk teknologi bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus. Terus nama ketua tim ini, terus sekolah sama alamat sekolah seperti ini. Oke. Nah, yang pertama latar belakang, mungkin nanti harus di konsep dulu ya anak-anak ya. Kalian boleh di screenshot atau catat boleh. Yang pertama yang harus dibuat latar belakang. Kenapa kalian mau membuat alat itu? Apakah ada dampaknya untuk saat ini atau penting atau enggaknya alat itu? Gitu. Biasanya alat itu kalau masuk di finalis biasanya triknya latar belakang itu untuk membuat alat yang kekinian, artinya yang masalah kekiniannya ada, ya. Itu latar belakang. Terus setelah latar belakang ada spesifikasi. Bentar ini. Nah, spesifikasi atau alat dan bahannya ya, bahan pembuatan. Contoh, nama barangnya ini spesifikasinya harus rinci, jumlahnya ini, gambarnya ini. Jadi ini semuanya kan kemarin itu dibiayai oleh SMA. Jadi pembuatan sepeda ini kemarin menghabiskan biaya sekitar 2 jutaan, dan semuanya dibiayai oleh SMA seperti yang diucapkan Pak Makin tadi ya.
Ini harus rinci. Jadi kalian kalau buat apa namanya harus rinci juga, alat dan bahannya harus rinci, atau speknya harus rinci. Mereknya kalau bisa di apa namanya ditulis juga enggak apa, gitu ya. Mereknya. Ini remnya juga ada diameter ketebalannya berapa, diameter rodanya berapa, rinci. Nah, setelah alat dan bahan, biasanya ada proses pembuatan. Yang pertama desain plan-nya atau rancangan desainnya seperti apa. Ya, jadi seperti ini, gambar, stangnya dipasang. Jadi jenisnya harus rinci sih pembuatannya. Ya. Terus ada gearnya mungkin, pemasangannya. Terus dudukannya, terus roda bagian belakang juga dipasang, pemasangan remnya juga dipasang. Terus fungsinya ya, jadi setelah tadi yang pertama di latar belakang, terus spesifikasi alat atau alat dan bahan, terus ada cara perakitan, yang ketiga mungkin ada fungsinya mungkin dari alatmu itu nanti kalau kamu buat. Ini desain plan-nya buat secara rinci ya, desain plan-nya ini sampai sini berapa senti, bagiannya berapa senti, diameternya, tingginya, pokoknya dibuat rinci. Nah ini jadi dulu latar belakang dari kakak kelasmu ketika membuat alat ini adalah ketika melihat orang yang tidak punya kaki itu berjalan di depan kecamatan SMA Dempet. Jadi kakak kelasmu kan rumahnya di daerah mana ya, Kalianyar ya, daerah Kalianyar. Itu kalau pulang itu mesti lihat orang cacat itu berjalan di sekitaran depan kecamatan gitu ya. Di jalannya agak ngesel gitu karena kakinya lumpuh ya. Nah, terus dia punya ide buat seperti ini, terus diajukan, coba kamu buat rancangannya seperti apa, ya nanti kita ajukan jadi naskahnya seperti itu. Nah, setelah tadi desain plan-nya, terus ini adalah hasil atau produknya. Bentuknya seperti ini. Ini sekarang sepeda tipe ini ada di lab biologi ya. Kalian kalau tatap muka mungkin kalau di sekolahan ada alatnya, ini masih di lab biologi. Terus juga ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi alatmu juga ada di kelebihan dan kekurangannya. Ya, ini ada rincian pembuatannya juga. Nah, ini sekitar 1,8 ya. 2 juta gitu ya. Misalkan 2. Itu contoh dari penaskah yang lolos final. Saya kasih tahu contoh yang naskah tahun kemarin. Tahun kemarin hanya mengirimkan satu saja. Di tahun pandemi kemarin hanya mengirimkan satu naskah, cuma ya belum lolos sampai final. Ini yang buat ini Anastasia sama Ismatul ya. Anastasia sama Ismatul. Ini membuat dummy lunchbox. Dummy lunchbox atau kotak makan ya. Kotak makan berbahan dasar jerami sebagai pengganti styrofoam. Nah, biasanya kan pakai styrofoam itu ya. Nah, styrofoam kan biasanya bahannya tidak ramah lingkungan. Terus si Anastasia sama Is tadi membuat atau berinvensi membuat dummy pakai bahan dasarnya. Nah, ini kategori invensinya yaitu teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan. Nah, latar belakangnya ini yang jadi kalau musim panen biasanya kan dummy sering bakar saja ya, jadi pemanfaatannya dibakar gitu. Jadi mengganggu, selain mengganggu polusi udara juga
mengakibatkan kecelakaan kalau terlalu tebal gitu ya jalan raya. Nah, daripada untuk pembudayaannya apa namanya biasanya untuk daripada apa namanya membuat kecelakaan, jadi dimanfaatkan untuk sebagai bahan styrofoam mengganti bahan. Ini spesifikasinya satu pasti hanya jerami ya, terus ini cetakannya, cetakan kemasannya, kemudian desko gitu ya dan lain-lain. Gunting, terus di sini cara pembuatannya, kemudian direndam mungkin di apa namanya potong kecil-kecil gitu ya, potong kecil-kecil diberi lalu direndam dalam waktu sekitar 3 jam. Nah, hasilnya seperti ini, hasilnya apa namanya rendaman jerami yang sudah dikeringkan ya, setelah dikeringkan, dihaluskan lagi ya, nah, ini tumbuk sampai halus. Nah, hasilnya seperti ini. Dimensi jeraminya ya di sini. Dimensinya 13, di sini 18,5. Dimensi atau dari alatnya tadi. Karyanya ini. Oke, rincian pembuatannya tentu sangat murah ya, hanya berdasarkan jeraminya tidak usah beli karena orang tuanya si Ismatul adalah seorang petani, jadi jeraminya ya tinggal sisa-sisa dari hasil panen dari orang tuanya. Nah, mungkin itu dulu ya. Itu adalah contoh dari format pelaporan dari beberapa karya dari kakak kelasmu ya tentang NIA ya, tentang NIA. Yang penting kamu punya ide dulu ya, yang penting kamu punya ide dulu mau buat alat apa dan kategori invensinya termasuk kategori apa yang sekarang memang untuk kekinian atau apa namanya ya diperlukan ya, darurat itu. Kalau seperti ini kan mungkin baru musim pancaroba ya, jadi banyak bencana ya, kayak gitu banjir, longsor, lah kamu mungkin ada ide untuk pembuatan apa. Selain itu bisa juga kalian membuat apa namanya edukasi, membuat edukasi alat ya, jadi alat edukasi yang membuat kalian nanti bisa lebih mudah dalam menerima pelajaran. Ya, setahu saya dulu ada alat yang namanya seperti permainan Korea itu ya. Jadi menyusun balok-balok itu kan artinya Korea ya. Artinya Korea. Nah, siswa itu membuat alat itu dikasih beberapa pertanyaan gitu. Pertanyaannya sekitar pertanyaan geografi, yaitu tentang pulau dan mungkin ibu kota di provinsi tersebut, wisata dan ibu kota itu kaitannya dengan geografi atau antropologi dan ekologi. Jadi untuk meringankan atau membantu siswa dalam membantu kesulitan belajar bisa menggunakan alat tertentu. Itu masuk di ada kategori dari Pak Makin tadi ada seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak Bambang. Ya, Pak, mungkin saya kembalikan. Oke, terima kasih. Ini anak-anak yang belum ngisi absen di kolom chat, ngisi saja ya nama dan kelasnya. Ini nanti untuk presensi untuk ekstrakir. Jadi begitu. Jadi pertemuan pertama ini kita bahas tentang NIA. Mungkin minggu depan masih tentang NIA lagi. Ini baru sebagian saya tampilkan beberapa contoh yang masuk final. Mungkin setelah 2 kali nanti baru ke fokus LKIR. Pengumpulan naskah sekitar mulai bulan Maret sampai Agustus. Ya, NIA itu Maret sampai Agustus, kemudian finalnya Oktober. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya ide, segera sampaikan ke pertemuan berikutnya. Ya. Jangan takut dengan
Nanti uangnya gimana Pak? Sudah saya sampaikan, semuanya ditanggung oleh sekolah. Asal yang rasional ya, bukan membuat alat yang harganya 100 juta. Nah, kalau harganya hanya sekitar 2 juta, 3 juta gitu, masih dibiayai oleh sekolah. Oke? Itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup Pak Bambang. Mungkin setengah jam saja cukup. Iya, Pak. Oke, ada yang bertanya? Kalau mau bertanya silakan langsung bicara saja. Yongki dari anak IPS 3, kelihatannya bersemangat ini. Nggak ada. Oh, oke. Sementara itu saya ditutup Pak Bambang ya. Monggo Pak, ditutup. Oke, terima kasih. Silakan ini setelah ini saya tutup. Anda punya ide dari mana? Dari internet bisa. Dari tukang tambal ban. Kemarin saya lihat ada orang tambal ban itu menarik. Sekarang karena minyak tanah itu mencarinya sulit, sekarang tambal bannya itu dengan menggunakan itu apa? Setrika. Jadi jerunis setrika namanya apa Pak? Nama alat. Ya, koil pemanas. Pakai Nah, koil koil pemanasnya itu ditaruh di tempat tambal ban, kemudian dicupno dengan listrik. Karena sekarang saya tanya, ngapain membuat alat tambal ban kok sekarang seperti itu? Lah, mencari minyak tanah sekarang sulit, Pak. Jadi saya punya inovasi seperti ini. Nah, ide sederhana dari seorang tambal ban bisa kita eksplor. Ya, begitu. Ya, itu sebuah contoh. Jadi NIA itu, National Young Inventor Award itu intinya menemukan alat. Oke, begitu. Cukup. Pertemuan berikutnya insya Allah kita konsisten sekitar jam 2 minggu depan, jam 2, kemudian enggak banyak-banyak lah 30 menit. Oke, terima kasih karena tidak ada yang bertanya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.